Assalamualaikum, Ustadz Abdul Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bisa dimulai nih? Monggo. Ya, baik, saya buka terlebih dahulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Ustadz Abdul Ghani selaku pengisi kajian subuh Masjid Manarul Ilmi pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi Bapak Dr. Muhammad Masyuri beserta seluruh jajaran pengurus Takmir Masjid Manarul Ilmi. Tak lupa jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan rutin kita, yakni kajian ba'da subuh Masjid Manarul Ilmi. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, sebelum dimulai kajian ba'da subuh pagi hari ini, mari kita baca bersama suratul Fatihah sebagai pembuka. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita langsung saja menuju sesi inti kajian pada pagi hari ini. Ini kajian yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Abdul Ghani. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Manarul Ilmi Bapak Haji Muhammad Masyuri beserta jajaran pengurus-pengurus yang lainnya yang saya hormati, dan para jamaah Masjid Manarul Ilmi yang mudah-mudahan Allah selalu dalam keadaan lindungannya serta kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa belajar bersama atau mengkaji bersama-sama, yaitu tentang Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah, ya, yang diturunkan oleh Nabi kita akmalan nasi khalqan wa khuluqan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an itu kita jadikan pedoman, yang mana pedoman hidup kita Al-Qur'an dan hadis. Ada ijma, ada qiyas. Setelah Al-Quran, Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk Nabi kita, akmalan nasi khalqan wa khuluqan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya, dan beliaulah yang nanti akan membimbing kita di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, para jamaah Masjid Manarul Ilmi yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kajian kita akan
membahas tentang surat Al-Fatihah. Ini saya bisa bisa buka ya di sini ya. Mas Amri dikasih akses Mas Amri Sudah, untuk admin? share link, share share. Sampun saged. Oh, sakit. Oke. Insya Allah pagi hari ini kita bersama-sama akan mengkaji suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan memahami suratul Fatihah ini, yang mana surat Fatihah adalah ummul kitab yang sehari-hari kita baca 5 kali minimal dalam sholat. Tentunya ketika kita memahami suratul Fatihah, sholat kita akan menambah kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan memahami suratul Fatihah, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kelihatan semuanya tulisannya? Nggih, sampun Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita semua tahu Bismillahirrahmanirrahim ini diawali awal surat itu ya dengan bacaan Bismillah, tetapi ini banyak ulama berbeda pendapat, tetapi ada juga ulama sepakat bahwa Bismillah ini bukan bagian dari Al-Quran, tetapi itu hanya pembukaan Al-Quran saja atau pembukaan awal surat, yang mana hanya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini bahwa Bismillah ini bagian dari Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa di sini Rahman dulu bukan Rahim dulu? Artinya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat rahmannya Allah ya itu hanya di dunia. Tidak ada rahmannya Allah nanti di akhirat. Makanya ini di awal rahmannya. Berbeda dengan Ar-Rahim di akhir, karena nanti Rahim itu adanya di akhirat. Rahman itu ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Allah memberikan kasih, rezeki, kasih kesehatan itu seluruh hamba dan seluruh makhluk. Tidak terkecuali. Orang mau sholat atau tidak, Allah memberikan kasih rezeki, kasih kesehatan. Muslim atau tidak, Allah memberikan rahmat kepada makhluknya. Syirik ataupun munafik ataupun yang beriman, yang bertakwa, tetap sifat rahman Allah ya sedikit pun tidak mengurangi. Kenapa? Karena sifat rahman ini hanya ada di dunia. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim ini ya khusus di akhirat. Siapa yang mendapatkan Ar-Rahim? Yang mendapatkan Ar-Rahim itu tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan hamba-hamba yang soleh. Sifat Ar-Rahim ini khusus orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin nanti di akhirat itu orang kafir mendapatkan Ar-Rahim. Misalnya orang kafir hidup di dunia bisa menikmati makanan, kesehatan, tempat tinggal, nanti di akhirat tidak mendapatkan Ar-Rahim. Mereka masuk ke dalam neraka, tidak ada tempat tinggal, tidak bisa makan enak, ya, tidak mendapatkan kenikmatan. Hanya sifatnya tadi sudah diberikan oleh Allah, sifat Ar-Rahman. Ar-Rahimnya tidak dapat. Ya. Makanannya orang-orang kafir nanti di akhirat itu, ya sangat-sangat tidak enak.
Oleh karena itu, mudah-mudahan kita orang-orang beriman dua-duanya mendapatkannya. Bagaimana supaya mendapatkan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah? Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim agar kita mendapatkan rahmannya Allah dan rahimnya Allah. Oleh karena itu, Bismillahirrahmanirrahim ini sering dibaca oleh kita yang beriman, khususnya yang muslim ya. Mau makan kita baca Bismillah. Dan apapun yang kita lakukan baca Bismillah. Menurut Profesor Qurasyab itu, Bismillahirrahmanirrahim ini ya, ada 19 huruf, ba, sin, mim, alif, lam, dan totalnya itu ada 19 huruf. Nah, 19 huruf ini tis'ata ya, ada 19 malaikat yang mana menjaga kita selama hidup di dunia. Ini penafsiran Profesor Qurasyab. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu segala puji lillahi ya, hanya kepada Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah ini jelas ya, ini mubtada ya. Alhamdulillah ini segala puji. Siapa yang dipuji? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penafsirannya adalah jamaah Masjid Manul Ilmi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran alhamdulillah ini ya, pujian itu ada 4 ya. Qadim alal qadim ya, qadim alal qudus ya, qudus alal qudus, qudus alal qadim. Allah memuji Allah ya. Allah memuji makhluk, makhluk memuji makhluk, makhluk memuji Allah. Allah memuji Allah ya. Alhamdulillah di sini contohnya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini Allah memuji Allah di dalam Al-Qur'an. Itu sifat pujian termasuk alhamdulillah. Allah memuji makhluk. Contohnya di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Wahai Muhammad, sungguh mulia engkau akhlaknya. Ya. Allah memuji makhluk, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memuji makhluk. Kemudian makhluk memuji Allah. Kita semua makhluk memuji Allah. Contohnya ya kita berzikir subhanallah, subhanallah, Allah Maha Suci. Itu kita memuji Allah. Nah, yang terakhir kita memuji makhluk. Ya, kita memuji sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Nabi Muhammad dengan cara berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita memuji keluarga kita, sahabat kita, itu termasuk alhamdulillah. Artinya ketika kita masih dalam keadaan saling membenci sama tetangga kita, saudara kita, berarti bacaan Al-Fatihah kita belum termasuk alhamdulillah. Kenapa? Karena masih ada dalam kebencian terhadap diri kita sesama saudara-saudara kita. Oleh karena itu, berusaha jangan sampai kita ada sifat kebencian-kebencian kita sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan baik itu ya saudara kita, apalagi saudara kita sesama muslim, yang di luar muslim pun diusahakan kita jangan sampai membencinya. Ya, dalam arti benci makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sesama manusia. Ya, makhluk-makhluk yang lain, sama hewan, sesama pohon ya. Tidak boleh membenci makhluk
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi kepada Allah. Sebenarnya setelah tahu bahwa pujian itu hanya ada 4 yang dikhususkannya, ya, lillahi, ya, kepada Allah. Memuji Allah karena Allah ikhlas, memuji makhluk karena Allah bukan karena ada embel-embel atau supaya kita dipuji lagi, memuji Nabi Muhammad atau kita bersolawat juga ya lillahi karena Allah. Semuanya pujian itu ya karena Allah. Rabbil alamin, ya, Rabbil alamin ini Tuhan semesta alam, Rabb, ya, Tuhan semesta alam. Artinya Rabb di sini ya Allah Subhanahu wa taala. Rabb uluhiyah atau Rabb rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi sudah saya jelaskan di awal, ya. Ini sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sifat yang mana Allah itu tidak pandang bulu. Sifat Ar-Rahman ini, orang yang tidak sholat ya Allah akan diberikan kasih sayang, diberikan tempat tinggal, diberikan makan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Yang sholat juga ya, apalagi yang kafir Allah tetap memberikan rahmannya, tapi beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim tentunya khusus orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Malik Yaumiddin, ya, yang maha merajai nanti di hari akhirat, hari kiamat. Ya, Allah ini ya sifatnya ya Malik juga, raja. Ya. Ketika kita nanti di hari kiamat itu, ya, nanti yang akan dinaungi itu kan ada 8 orang di padang mahsyar ini, ya. Siapa saja 8 orang yang akan dinaungi di padang mahsyar ini? Yang pertama, imam yang adil. Nah, imam ini pemimpin tentunya. Imam ini pemimpin. Adil wad'u syai'in fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika orang yang berbuat adil ini, ya, insya Allah nanti di padang mahsyar orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah adil, ya, yang kedua, orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang benci, ya, karena Allah, dan orang yang karena berteman atau karena suka ya karena Allah, semuanya karena Allah, bencinya karena Allah dalam arti benci sifatnya, bukan benci makhluk fisiknya, ya, tapi benci sifatnya karena Allah, ya. Sukanya pun ya karena Allah. Nah, ini salah satu nanti orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang ketika diajak zina, ya, laki-laki sama perempuan, kemudian si laki-laki ini berkata, inni akhafu. Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti. Para jamaah masjid menurut ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara nanti di hari akhirat, memang subhanallah luar biasa persiapan-persiapan yang harus kita miliki di dunia ini. Kenapa? Karena prosesnya sangat-sangat jauh. Ya. Ada yang mengatakan nanti di Shirathul Mustaqim ini sampai 50.000 tahun. Ya, kita bayangkan saja hidup di dunia saja 80 sampai 90 tahun pun terasa lama, apalagi sampai ribuan tahun.
Ini luar biasa lamanya nanti di akhirat. Oleh karena itu hidup yang kekal abadi memang adalah di akhirat. Para jamaah Masjid Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak akan membahas semuanya, mungkin takut karena waktu kehabisan, saya lanjut ke ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala na'budu dulu baru nasta'in. Artinya sholat dulu ya, zikir dulu, tadarus dulu ya, baru kita meminta pertolongan. Banyak kadang-kadang dari kita itu meminta pertolongan dulu tapi na'budunya lupa. Nah, sholatnya kadang-kadang lupa tapi selalu meminta pertolongan. Kena musibah langsung bagus, langsung minta pertolongan sama Allah. Tapi na'budunya lupa. Ya, sholatnya kadang-kadang lupa. Harusnya ya, iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, ya khususnya sholat lima waktu dulu, kemudian boleh ditambahkan sholat-sholat sunnahnya. Nah, setelah sholatnya kita merasa bahwa kita selalu istiqomah, maka di sini nasta'in, boleh kita berdoa atau meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat ke-6, ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Allah memberikan petunjuk ya, syiratal mustaqim. Ini jalan petunjuk. Ini ada di surat Yasin juga ya. Yasin, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Apa? Ya ini tentunya Nabi kita akmalan nasi khalqan wa khuluqan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang memberikan ya jalan petunjuk itu ya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tanpa Nabi kita termasuk orang yang sesat. Karena malaikat Jibril itu ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi bertanya, malaikat Jibril, berapa usiamu? Ya, malaikat Jibril menjawab, usiaku yang ada di bintang di langit, yang satu bintang itu 70.000 tahun. Berarti saking banyaknya bintang-bintang di langit, ya ada 70 miliar. Ya, kira-kira disitulah usianya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, engkau lebih tahu usia bintang-bintang tersebut. Ya. Terus kata Rasul bahwa bintang itu adalah aku. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Jibril, sebelum menciptakan dunia ini sudah terciptanya nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diciptakan nurnya sebelum alam ini diciptakan. Sudah ada nurnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin kalau Nabi Muhammad itu bukan nur. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Contoh, ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Musa itu ketika ibadah atau ketika sholat itu wa kallamallahu Musa taklima. Seakan-akan kita berbicara dengan ya teman kita ya, saling ngobrol ya, saling curhat. Saking nikmatnya ya Nabi Musa ya berbicara ya, curhat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah nggak bisa Musa. Nabi Musa memaksa ingin bertemu. Kata Allah ya sudah silakan. Kau pergi ya.
ke Gunung Tursina di sana. Nah, baru cahayanya Allah saja Nabi Musa sa'iqa, kelenger, pingsan. Nah, di sini berarti ya sudah dipahami bahwa berbeda nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain jelas ya, seperti kita ya diciptakannya, tetapi Nabi Muhammad berbeda yaitu dengan nur diciptakannya, dengan cahaya. Al-Qur'an nur ketemu dengan Nabi Muhammad nur, cahaya ketemu cahaya. Artinya kalau Al-Qur'an ini nur, cahaya, kemudian manusianya biasa, maka tidak akan menerima. Karena ini Al-Qur'an pun an-nur, cahaya. Begitupun kita Isra Mi'raj langsung ke Sidratul Muntaha. Karena malaikat Jibril pun ya tidak sanggup untuk ke naik langit 7 ya, ke atasnya. Ya harus Nabi Ibrahim hanya di langit 7. Hanya Nabi Muhammad yang langsung berhadapan dengan Allah. Ya karena Nabi Muhammad adalah nur. Allah nur. Kira-kira gitu. Oleh karena itu, ya, jamaah Masjid Manul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim ini yang memberikan petunjuk kita itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang baik, mana yang benar. Ya. Kata Nabi kita, oh ini harus dilakukan, ya kita melakukannya. Ya. Lanjut ke ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di jalannya Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ya banyak diberikan nikmat ya. Ini jangan sampai ya kita termasuk orang yang dolin. Dolin itu sesat. Banyak ya, sangat-sangat banyak orang yang sebelumnya ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan tadarusnya pagi, siang, malam, duhanya rajin, ya. Ternyata ahli nar. Jadi ada riwayat yang mana ya Nabi Muhammad itu ya ketika duduk ya bersama para sahabatnya, ada yang ahli ibadah, tapi Nabi mengatakan itu ahli nar. Ya karena mengesampingkan ya itu hubungan manusia. Ya. Nah, karena itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Memang ibadah ada hablum minallah, hablum minannas, vertikal dan horizontalnya ini. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sholah ini ya vertikal ya horizontal. Ketika kita ingin mendapat predikat hamba-hamba yang soleh, tentunya bukan hanya vertikalnya, tetapi horizontal pun harus kita seimbangkan. Karena di dalam Al-Quran itu, ya, Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innahu alimun khabir. Disitulah kita bersosial sesama manusia. Baik, jamaah masjid Manarul Ilmi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pedoman kita adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini adalah suatu mukjizat. Mukjizat itu artinya mengalahkan ya. Mengalahkan lawannya. Lawannya apa? Lawannya ya pada waktu zaman Nabi Muhammad adalah orang-orang Yahudi ya, orang-orang Nasrani, kemudian orang-orang Majusi dan orang-orang kafir ya. Ini diturunkannya Al-Qur'an ya, sebuah kemukjizatan ya. Nah, kemukjizatan ini mengalahkan kitab-kitab sebelumnya atau mengalahkan
ya, Tuhan-Tuhan yang pada waktu itu, ya, baik ada Tuhan Hubal pada waktu itu, ya, di Mekah itu. Nah, turunkan Allah menurunkan Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah yang menjaganya. Nah, bagaimana menjaga Al-Qur'an itu? Menjaga Al-Qur'an itu kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, syukur-syukur menghafalkannya. Ini cara menjaga Al-Qur'an, ya. Kalau Allah yang menjaganya tentu, ya. Makanya banyak kemukjizatan juga, ada usia sebelum 10 tahun yang sudah hafal Al-Qur'an. Biasanya di Arab Saudi itu banyak anak-anak yang sudah hafal Qur'an. Yang 8 tahun, yang 9 tahun, yang 10 tahun, ya. Termasuk Imam Syafi'i sendiri kan 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an, ya. Nah, ini suatu kemukjizatan, ya. Ini cara Allah menjaga Al-Qur'an. Al-Qur'an ini isinya apa? Isinya ya sejarah ada, hukum ada, ya. Kemudian ekonomi ada, sosial ada, fisika, ilmu alam juga ada, komplit Al-Qur'an ini. Ya, ketauhidan tentunya, ya. Dan semua itu di Al-Qur'an sudah disempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Misalnya contoh di kitab Bible itu, Allah menceritakan di kitab Bible atau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, baik Injil atau Taurat, ada kisah-kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Misalnya Nabi Yusuf bermimpi, ya. Kemudian Nabi Yusuf berdialog dengan ayahnya Nabi Yakub, ya. Nah, itu diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini, ya. Karena Nabi Yusuf ini, ya, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Sulaiman atau Nabi Daud yang mendapatkan kitab Zabur, Nabi Musa yang mendapatkan kitab Taurat, dan Nabi Isa yang mendapatkan kitab Injil ini, ya, jauh lahirnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ini, Nabi Yusuf diceritakan bahwasannya bermimpinya 2 kali, misalnya. Tapi Al-Qur'an menceritakannya bermimpinya 1 kali. Ada di Yusuf, ya, ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika, di situ ada surat Yusuf, ya. Kemudian kata Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, ya. Di sini Al-Qur'an melarang bahwa Nabi Yakub, ya, untuk tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Takut Nabi Yusuf ini, ya, kata Nabi Yakub, akan dibunuh, ya. Nah, di kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Al-Qur'an sebelumnya, ya, Taurat, ya, Zabur, ya, Injil, ini menceritakan bahwa Nabi Yakub alaihissalam justru mengabarkannya kepada saudara-saudara Yusuf, bahwa Yusuf bermimpi, ya, 7 bintang, 7 langit, ya, sujud kepada li sajidin, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini di sini, ya, sejarah di sini berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an lah yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu, Al-Qur'an ini sungguh luar biasa kalau kita kaji, ya. Baik secara lughahnya, secara bahasanya. Dan kalau kita ingin belajar Al-Qur'an lebih dalam lagi, ya, bukan hanya di tafsirnya, ya, ada qawaidnya, ya, ada asbabun nuzulnya, ada nasikh mansukhnya, ya. Ini lebih menarik lagi, ya. Kalau kita belajar tafsirnya ini, ya, mungkin kita hanya memahami ayat-ayat
Al-Qur'an saja, tapi kita tidak tahu misalnya asal-usul Al-Qur'an ya. Contoh surat Al-Kafirun. Nah, kenapa ini surat Al-Kafirun diturunkan? Oh, dulunya orang-orang kafir ingin menyembah kepada Allahnya bergantian, menyembah kepada Tuhannya bergantian kepada Nabi Muhammad ya, menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk bergantian menyembah kepada Tuhannya. Nah, bukan hanya asbabun nuzulnya ya. Misalnya termasuk faidnya juga. Di dalam Al-Qur'an ini ya, banyak kata-katanya sama yang pernah saya sebutkan ya, yang beberapa minggu yang lalu ada kata zambun, ada kata ismun ya, sama-sama artinya dosa. Di dalam Quran pun ada khaufun, ada khosyah ya. Itu sama-sama takut tapi berbeda penempatannya. Misalnya khaufun mungkin untuk kita-kita, tapi kalau khosyah khusus ke ulama. Nah, disitulah banyak kata-kata Al-Qur'an ya, maknanya sama tapi ditempatkannya berbeda-beda. Belum lagi ya, ada ilmu Al-Qur'an tentang ad-dakhil, yang mana ad-dakhil ini adalah aib ya, cacat. Apa yang dimaksud dengan cacat ini? Ya, cacat ini maksudnya ada ayat-ayat Al-Qur'an ya, penafsirannya ini cacat. Dalam arti cacat itu katakanlah az-zaniyatu waz-zaniyatu fajlidu ya, di surat Quran surat An-Nur misalnya, di situ yang dimaksud dengan zina itu ya kita sepakat ya, laki-laki perempuan yang belum menikah kemudian ada hubungannya ya, itu termasuk zina. Nah, tapi Ibnu Abbas ini ya menafsirkannya ini ya, kalau laki-laki hidung belang ya sama PSK ini bukan zina. Nah, kalau kita jelas itu ya termasuk orangnya zina, tetapi penafsiran Ibnu Abbas ini bukan orang zina. Kenapa? Ya karena memang mereka bukan seorang afif ya atau afifah ya. Laki-laki yang hidung belang ya memang pantas ya dengan PSK atau PSK dengan hidung belang itu memang pantas menurut penafsiran Ibnu Abbas. Dan banyak penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang lainnya tentang ad-dakhil ya, penafsiran ad-dakhil. Ini kalau kita tahu tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya, baik satu ayat saja sebenarnya Al-Qur'an itu kalau kita kaji memang cukup lama ya. Jangankan 7 ayat Al-Fatihah, satu ayat saja. Alhamdulillahirabbil alamin ini sebenarnya kalau kita tafsirkan terus kemudian kita kaji terus ya. Ya dari subuh sampai subuh lagi pun sebenarnya tidak akan habisnya. Itulah kemukjizatan Al-Qur'an ya. Oleh karena itu subhanallah kita bersyukur banget ya. Kita mendapatkan pedoman kita yaitu Al-Qur'anul Karim, dan kita mudah-mudahan termasuk umatnya Rasulullah SAW yang mana Rasul kita ini ya diberikan kemujizatan atau diberikan pedoman Al-Qur'anul Karim, diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, kemudian Nabi Muhammad kepada para sahabatnya ya, dari sahabat para tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita. Karena dulu ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu tidak ada seperti ya apalagi seperti sekarang ya, pulpen pun tidak ada ya, kertas pun tidak ada. Dulu ketika wahyu turun ya, Nabi biasanya memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencatatnya di mana? Ya di pelepah kurma, di batu-batu, di tulang-tulang. Dan itu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ini bercecer-ceceran ya, ada yang di Kufah, ada yang di Basrah ya, di Mekah, di Madinah. Itu kan Mekah Madinah saja ya, jaraknya seperti Jakarta Semarang ya, kira-kira 600-an ya. 400-500 km kira-kira ya, Jakarta Madinah itu. Dan itu ya bercecer-ceceran tulisan-tulisan Al-Qur'an. Untungnya Al-Qur'an itu ya diturunkan di Mekah atau di Arab
Artinya orang-orang Arab itu orang-orang yang cerdasnya luar biasa ya. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, mereka para sahabat langsung hafal gitu ya. Tidak ada mungkin kalau di Indonesia langsung pada lupa semua ya. Kalau Arab Saudi di sana subhanallah cerdas-cerdas ya. Makanya ketika Al-Qur'an diturunkan itu langsung hafal semua ya. Sampai 6.666 ayat ya. Atau 114 surat ya, atau 30 juz. Itu mereka hafal semua. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW wafat ya, Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, banyak tuh yang murtad. Nah, karena merasa Nabi Muhammadnya sudah tidak ada gitu. Akhirnya diperangilah ya orang-orang yang murtad ini, masuk orang-orang yang kafir ini memerangi ya. Abu Bakar ini memerangi orang-orang yang murtad. Nah, memerangi orang-orang yang murtad inilah 80 ya yang hafal Quran ini gugur ya. Nah, ini ide Umar nih. Memang luar biasa Umar bin Khattab ini punya ide untuk ya mengumpulkan ya para hafiz ya, para menghafal Al-Qur'an ini, kemudian supaya Al-Qur'an ini dijadikan atau dibukukan ya. Pada masa itu memang zamannya Abu Bakar karena memimpin hanya 2 tahun, hanya beberapa yang dikumpulkan. Nah, kemudian Umar naik menjadi khalifah ya, masih tetap mengumpulkan ya di rumah Hafsah ya, Hafsah binti Umar, baru mengumpulkan. Ketika Utsman naik menjadi khalifah baru di mushaf. Makanya ini namanya mushaf Utsmani. Al-Qur'an ini mushaf Utsmani karena ya disusunnya ya ini pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ya. Hadirin jamaah Masjid Manul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat beruntung atau kita sangat bersyukur ya kita mendapatkan pedoman kita yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang mana Al-Qur'anul Karim ini ya petunjuk buat kita ya. Ihdinas siratal mustaqim atau hudan lil muttaqin ya. Petunjuk ya buat kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk bersosial kita kepada sesama manusia, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita ya, teman kerabat kita. Ini ada semua komplit, semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Tidak ada satu ayat pun yang tidak menjelaskan kehidupan sehari-hari manusia di bumi ini, tidak ada. Semuanya ya, ada semua. Al-Qur'an ini komplit, sangat-sangat komplit sekali. Kita mau apa saja, kita mau tentang ekonomi, bisnis, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kita mau ya meneliti tentang ilmu-ilmu alam juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal kita membacanya, mentadabburinya, syukur-syukur menghafal, pahami. Nah, silakan fas'al. Kita bertanya kepada orang-orang yang ahlinya atau orang-orang yang berilmu ya. Karena orang-orang yang berilmulah yang nanti akan memberikan jawaban apa yang kita tidak ketahui. Mudah-mudahan ya dengan cara kita memahami Al-Qur'an ini ya, tentunya tadi surat Fatihah ini kita selalu lebih khusyuk ya, menambah kekhusyukan kita khususnya sholat kita 5 waktu kita ya. Karena semakin khusyuk sholat kita insya Allah kita terhindar yang pernah saya kemarin sudah sebutkan ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza khairu manu'a. Ya. Pada dasarnya memang sifat manusia adalah berkeluh kesah ya. Ketika Allah berikan rezeki yang banyak mereka pikir ya. Memang ini pada dasarnya sifat manusia. Nah, tetapi ayat ini melanjutkan ya illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk. Nah,
Bisa dikendalikan sifat-sifat dasar manusia tadi dengan cara tadi sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sholat yang seperti apa? Sholat yang tadi salah satunya kita memahami apa yang kita baca. Memahami apa yang kita baca ketika sholat. Misalnya ketika kita baca sholat, ya mungkin kalau jamaah lebih enak misalnya. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ketika ya Al-Quran ini dibacakan oleh imam, ya, kita makmum, kita memahami apa yang dibacakan oleh imam. Segala puji ya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oh, puji itu ya Allah memuji Allah, Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, ya, makhluk memuji makhluk. Artinya kalau empat-empatnya, ya, dalam arti kita sebagai makhluk harus memuji Allah, harus memuji sesama makhluk. Kalau dua ini belum ada, buat diri kita sendiri, berarti bacaan Al-Fatihah kita ya secara tasawuf belum benar. Walaupun secara syariat atau ilmu tajwid ya, secara ilmu tajwid itu sudah baik dan benar ya. Tapi secara ilmu tasawuf kita ya, kolbunnya kita, hati kita masih belum benar. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita kaji tadi ya, menambah kekhusyuan sholat kita, terutama 5 waktu, agar kita sholatnya semakin merasa nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin nikmat sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan ketika waktunya sholat kita ada kerisauan, ada kegelisahan. Misalnya zuhur jam 12 ya. Jam 12 lebih 5 menit zuhur atau jam 12 kurang dari 10 menit ya, setengah 12 udah risau ini mau sholat duhur di mana. Wah, salah pikiran kita itu tertuju kepada sholat duhur. Nah, kenapa? Karena kita sudah menikmati dengan sholat kita. Ya. Itu saja jamaah Masjid Manun Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama-sama dalam surat Al-Fatihah ya, tentunya mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan nanti untuk pada orang lain. Tentunya ilmu yang berkah, amin ya rabbal alamin ya. Bagaimana ini, apa ada pertanyaan atau langsung ditutup? Biasanya wonten pertanyaan, Ustaz. Oh ya, monggo. Baik, Jamaah barangkali ada pertanyaan, monggo. Silakan. baik, terima kasih Ustadz Abdul Ghani. Kami persilahkan untuk jamaah mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Baik itu secara langsung maupun bisa ditulis juga di dalam kolom chat. Monggo dipersilahkan untuk jamaah kajian subuh yang ingin mengajukan pertanyaan. Enggak ada Mas Amri, ditutup dengan doa kalau misalnya ada. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Abdul Ghani untuk memimpin doa penutup. Ya, kita baca doa bersama-sama ya. Kita panjatkan doa agar keinginan-keinginan kita ya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukrina maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah isma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan muafi, ni'ma wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tarina biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa minal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan taqabbala wa salaman fid darain wa farjan ajilan wa makhrajan min kulli marin wa da. Allahumma tarzuqna al-hidayah wal himayah wal kifayah waz-zuhad wa qana'ah taufiq lima tuhibbu wa tardah. Allahumma inna da'unaka wal ijabata minka bi syafaati Rasulillah bi barakati Rasulillah wa bi izzati Rasulillah wa bi fadli Rasulillah wa bi karamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mas Amri ya. Oke, monggo, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Ghani atas kajian yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mari kita tutup bersama kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.